Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Septi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 3. Nah, materi yang akan dipelajari adalah bab 4, Ayo Mengenal Pancasila, khususnya topik A, Aku Pelajar Pancasila. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang makna Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Pada pembelajaran kali ini, teman-teman akan mengenal makna dari setiap sila Pancasila. Selain itu, teman-teman juga akan belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah maupun di sekolah. Jadi, setelah belajar ini, diharapkan teman-teman bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Teman-teman, tahukah kalian apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap sikap dan perilaku yang baik bisa kita contoh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Setiap sila memiliki makna yang berbeda, tapi semuanya saling berkaitan. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila membantu kita untuk hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja sama. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda Pancasila melambangkan kekuatan dan kebesaran negara kita. Nah, pada Garuda terdapat simbol-simbol yang mewakili setiap sila. Ada bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan juga ada padi dan kapas. Nah, setiap simbol ini memiliki arti yang penting dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Garuda Pancasila dapat kita temukan di mana saja? Biasanya, Garuda Pancasila ada di ruang kelas, juga ada di gedung pemerintah, dan juga ada di uang kertas, juga ada di uang logam. Nah, berikut ini adalah 5 sila dalam Pancasila. Yuk kita pelajari satu persatu makna dan contohnya supaya lebih mudah dipahami. Sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah percaya kepada Tuhan dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Selain itu, penting juga untuk saling menghormati teman yang memiliki agama berbeda. Contoh penerapannya adalah di rumah, yaitu berdoa sebelum makan dan sesudah makan, juga beribadah dengan rajin. Kalau di sekolah, contoh penerapannya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Selanjutnya yaitu sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah saling menyayangi dan menghargai sesama manusia. Tidak boleh membeda-bedakan teman dan harus bersikap sopan. Nah, contoh penerapannya ketika di rumah yaitu membantu orang tua dan berbicara dengan sopan. Kalau di sekolah, contoh penerapannya yaitu menolong teman dan tidak mengejeknya. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Nah, maknanya adalah menjaga persatuan dan hidup rukun. Walaupun memiliki perbedaan, tetapi harus saling menghargai. Contoh penerapannya ketika di rumah adalah rukun dengan keluarga dan tidak bertengkar. Kalau contoh penerapan di sekolah, contohnya adalah bermain bersama dan tidak memilih-milih teman. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maknanya sila keempat adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Selain itu juga harus saling menghargai pendapat orang lain. Contohnya ketika di rumah adalah berdiskusi saat mengambil keputusan bersama keluarga. Contoh di sekolah yaitu bermusyawarah saat memilih ketua kelas dan mendengarkan pendapat teman. Selanjutnya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah bersikap adil dan tidak pilih kasih. Semua orang itu harus diperlakukan dengan sama. Contoh penerapannya ketika di rumah adalah berbagi dengan saudara dan tidak berebutan. Contoh penerapan di sekolah yaitu bermain dengan jujur dan tidak pilih teman. Teman-teman, setelah mempelajari makna Pancasila, sekarang kita masuk ke topik B, teladan perumus Pancasila. Kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Nah, tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang hebat yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki sikap yang baik yang bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki hari lahir yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia di depan sidang. Nah, dari gagasan tersebut kemudian lahirlah Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara sampai sekarang. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kelahiran Pancasila ini menjadi momen penting kebangkitan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan menjadi bangsa yang besar dan merdeka. Tokoh perumus Pancasila diantaranya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang menyampaikan gagasan awal tentang Pancasila, sedangkan Muhammad Hatta ikut berperan dalam merumuskan dan menyempurnakan Pancasila. Mereka bekerja sama dengan tokoh lainnya melalui diskusi dan musyawarah. Salah satu sikap yang dimiliki para perumus Pancasila adalah musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk mencari keputusan yang terbaik. Para tokoh tidak memaksakan pendapat masing-masing, tetapi saling mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, sikap ini sangat penting untuk diterapkan, misalnya saat berdiskusi di kelas atau saat mengambil keputusan bersama teman. Sikap berikutnya adalah rela berkorban. Para tokoh mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban berarti mau membantu orang lain dan mendahulukan kepentingan bersama. Contohnya, membantu teman yang kesulitan tanpa diminta. Para tokoh juga memiliki sikap tanah air. Sikap tanah air berarti bangga terhadap Indonesia dan berusaha menjaga nama baik bangsa. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan mengikuti upacara bendera dengan tertib dan menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, juga bisa dengan menghargai budaya Indonesia. Sikap lainnya adalah semangat persatuan dan kesatuan. Walaupun para tokoh berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bersatu untuk tujuan yang sama. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan, tetapi justru saling melengkapi.
Sikap ini penting untuk diterapkan, misalnya bermain bersama tanpa memilih-milih teman dan tidak bertengkar. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sangat penting. Setiap sila memiliki makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, para perumus Pancasila juga memiliki sikap teladan seperti musyawarah, rela berkorban, cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan. Sikap-sikap tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Baik teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kalian sudah belajar tentang makna Pancasila dan teladan para perumus Pancasila. Semoga materi yang dipelajari dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Tetap semangat belajar dan terus menjadi pelajar Pancasila yang baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.